Jangan kelewatan, nanti malam adalah malam nisfu Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya Topik Nugroho. Nah, kali ini kita akan membahas amalan apa saja dan doa yang dipanjatkan ketika malam nisfu Sya'ban. Nah, perlu diketahui bahwasanya Sya'ban malamnya itu ada di penghujung malam atau sepertiga malam terakhir. Namun banyak orang mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban ini adalah malam pertengahan bulan Sya'ban, yang mana di sana akan diangkat amalan kita ya, yang mana ketika kita nanti mau mengubah nasib kita maka ada di malam nisfu Sya'ban. Ini apakah perkataan yang benar ataukah tidak, kita juga belum tahu. Di sosial media banyak sekali yang menyebarkan malam nisfu Sya'ban di malam Jumat, dan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk menggapai malam tersebut. Yang pertama yaitu membaca surah Yasin 3 kali, bukan 1 kali saja namun 3 kali. Ternyata Yasin yang pertama ini diniatkan agar dikaruniai umur yang berkah, panjang dalam ibadah dan kebaikan, dan penuh kebermanfaatan. Nah, siapa sih yang nggak mau kalau kita berumur panjang? Semua pasti mau kalau kita sehat walafiat, penuh manfaat dan umur panjang pastinya. Ini jika umat muslim mengamalkan Yasin yang pertama. Yasin yang kedua dikhususkan untuk dapat dikaruniai rizki yang halal, thayyib dan berkah untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah, barang siapa yang memang mengejar akhirat maka mereka akan mendapatkan dunia. Ya seperti ini, kalau kita membaca Yasinnya diniatkan untuk dikaruniai rizki yang banyak, karena memang di dunia ini siapa sih yang nggak mau harta yang melimpah? Pasti semuanya juga mau kalau mendapatkan rezeki yang melimpah. Yang ketiga yaitu diniatkan Yasin yang ketiga dibaca untuk diniatkan agar dikaruniai kematian dalam husnul khatimah, berbekal iman takwa dan dicintai cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, tentunya barangkali siapa sih yang nggak mau husnul khatimah? Semua orang pasti mau, apalagi umat muslim. Nggak ada yang mau, yang menerima kalau matinya dalam su'ul khatimah, yang jelek-jelek ya. Kemudian malam ini dikatakan malam nisfu Sya'ban ketika sudah menjelang maghrib mereka harus mengamalkan Yasin, membaca Yasin 3 kali. Kemudian memperbanyak doa dan istighfar. Yang keempatnya bersedekah. Bagaimana doanya? Doa nisfu Sya'ban kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ini kita lihat di Facebook ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu alaihi, ya dzal jalali wal ikram, ya dzat taul wal in'am, la ilaha illa anta zahral ajin wa jarul mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab saqiyan au mahruman au madrudan au muqattaran alayya fir rizqi famhullahumma bifadlika saqawati wa hirmati wa tardi wa iktarar rizqi wa athbitni indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan muwaffiqan lil khairat fa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal munzal ala lisani nabikal mursal yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab ilahi bitajallil a'zam fi lailatin nisfi min syahri sya'banil mukarram allati yufraku fiha kullu amrin hakim wa yubramu as'aluka an takshifa anna minal bala ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta bi'a'lam innaka antal azzul akram wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, sang pemberi yang tak perlu diberi, sang pemilik keagungan dan kemuliaan, kebaikan dan segala kenikmatan,
Tak ada Tuhan selain Engkau, tempat kembali hamba yang pulang, tempat berlindung bagi pemohon perlindungan, pemberi keamanan bagi yang ketakutan. Ya Allah, jika Engkau telah menetapkanku di sisimu, tertulis di catatan kitabmu sebagai hamba yang celaka ahli neraka, terhalang dari kebaikan, terusir dari pintu rahmat dan sempit rezeki. Aku mohon kepadamu, hapuskanlah semua hal itu dan gantikanlah di sisimu dalam catatan kitabmu sebagai hamba yang beruntung ahli surga, diluaskan rezekiku dan dimudahkan berbuat kebaikan. Bukankah Engkau berkata dalam Al-Quran dan ucapanmu selalu benar seperti yang disampaikan nabimu yang telah kau utuskan? Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki atau menetapkannya sebagai Dialah pemilik kitab. Ya Allah, dengan karunia-Mu yang agung pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini, malam diputuskannya segala urusan, aku mohon padamu, angkatkanlah untuk kami segala bala dan petaka yang kami tahu ataupun tidak, sementara Engkau maha tahu terhadap segala sesuatu dan Engkau maha agung serta maha mulia. Nah, Rasulullah dalam kitabnya Ibnu Majah yang diriwayatkan, sesungguhnya Allah memandang hambanya pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni mereka kecuali yang musyrik dan pendendam. Ada juga yang mengatakan bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam ijabah doa. Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya pernah mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad mengatakan 5 malam doa tidak ditolak Allah, yaitu malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam Jumat. Dan ada hadis yang juga mengatakan malam penetapan nasib, ketika Nabi Muhammad membacakan firman Allah di surah Ar-Ra'd ayat 39, Allah menghapuskan catatan nasib manusia dan menetapkannya sebab Dialah pemilik buku induk kehidupan Lauhul Mahfudz. Nabi mengatakan itu pada malam nisfu Sya'ban. Nah, perlu diketahui bahwasanya malam nisfu Sya'ban ini kita harus memperbanyak amalan. Kenapa? Karena kita bisa menghapus atau merubah di Lauhul Mahfudz bahwasanya kita tidak akan diberikan bala, tidak akan diberikan sesuatu yang memang tidak bisa kita lakukan. Dalam sebuah hadis dikatakan, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahasanya kita tidak akan bisa mengubah nasib kita sendiri dengan kemampuan yang kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu beristighfar banyak-banyak dan bersedekah. Terutama ketika nanti kita bangun di malam hari, kita wajib selalu membaca istighfar. Istighfar yang dalam artinya yaitu memohon ampun. Dengan rawatib kita lakukan sholat wudhu terlebih dahulu, kemudian kita lakukan sholat taubah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Mereka tidak melakukan sholat selain sholat taubah terlebih dahulu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kita kerjakan, dosa-dosa yang tidak kita ketahui sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat tahajud, yang mana bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan beberapa derajat bagi orang-orang yang memang mengerjakan sholat tahajud. Dan yang keempat, kita melakukan sholat hajat. Kita hajat apa yang memang kita butuhkan di depan, di 1 tahun yang ke depan kita harus menghajatkannya dan dilengkapi dengan sholat witir. Nah, itulah bagaimana amalan-amalan yang harus kita lakukan ketika malam nisfu Sya'ban. Baik, itu saja amalan dan doa yang dapat saya sampaikan di channel YouTube ini. Silakan saja langsung Anda share jika ini bermanfaat, dan Anda subscribe kalau ini memang belum Anda subscribe. Terima kasih.